Wa tabi'al muslimuna al-musyrikin yad'una fihim as-silah yantahibuna al-ghanaim. Kaum muslimin pun terus mengejar mereka dan memunguti harta-harta yang ditinggalkan oleh barisan kaum musyrikin, senjata-senjatanya dan lain-lain dipungut-pungutin sama kaum muslimin sambil kejar terus kaum musyrikin. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari Ar-Rahiq Al-Makhtum, masih berbicara tentang perjalanan perang Uhud, ya. Kemarin kita telah ceritakan tentang bagaimana kaum muslimin berhasil memenangkan peperangannya, ya. Dan kemudian bagaimana kisah tentang Asadullah, singanya Allah, Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yang akhirnya terbunuh oleh seorang budak yang dijanjikan kebebasan pada saat itu, Wahsy, ya, radhiyallahu anhu. Yang kemudian nanti Wahsy bertaubat dan kemudian menjadi muslim yang baik dan terhitung sahabi, seorang sahabat, ya. Setelah kita ceritakan itu, dan kemudian kita berikan gambaran bahwa Wahsy nggak ada perlu di perang tersebut, kecuali hanya untuk membayar kebebasan dirinya. Ya, dia berkata, "Hazaztu harbati hatta idza radit minha dafa'tuha ilai." Aku udah persiapkan tombakku sehingga aku yakin akan mengenainya, kemudian aku melemparkan tombakku padanya, fawaqa'at fi sunnati. Pas tombak tersebut pun mengenai dadanya, hatta kharajat min baini rijlai, sehingga nembus ke belakang, ke bawah, ya. Wa dhahaba liyanu nahwi fagulib. Dia pun, yakni Hamzah, masih berusaha untuk menghampiriku, tapi akhirnya terjatuh. Wa taraktuhu iyyaha hatta mat. Aku biarkan dia sampai mati. Tsumma ataitu fa akhadtu hirbati. Kemudian aku datangi jasadnya dan aku cabut tombakku. Tsumma raja'tu ilal askar. Kemudian aku pun kembali ke barisan kaum musyrikin, faqa'adtu fi, dan kemudian aku kembali duduk. Wa lam yakun li bighairihi hajah. Aku enggak perlu sama yang lain kecuali hanya Hamzah saja. Innama qataltuhu li'u'taq. Aku membunuhnya supaya dapat kebebasan aja, ya. Falamma qadimtu Makkah utiq. Dan benar, ketika aku kembali ke Makkah aku dibebaskan, ya. Dan telah kita gambarkan bahwasanya terlepas dari musibah besar yang terjadi pada pada barisan kaum muslimin ini, yakni terbunuhnya seorang besar seperti Hamzah, ya, yang selama ini menjadi kekuatan bagi kaum muslimin, tapi memang kaum muslimin pun berhasil meraih dan menguasai peperangan. Dan inilah diantara takwil mimpinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul melihat pedangnya gompal, ya, pedangnya ada yang gompal, bahwasanya ada ahli baitku yang terbunuh, ada ahli baitku yang terbunuh, ternyata Hamzah, ya, pamannya radhiyallahu anhu, ya. Kita juga telah menceritakan tentang dari pelukan wanita ke medan perang, kisah tentang Hamzalah radhiyallahu anhu, ghasilul malaikah, seseorang yang dimandikan oleh malaikat, dimandiin langsung oleh malaikat. Kemarin kita ceritain gimana Hamzalah adalah anak seorang al-Fasiq Abu Amir yang digelari fasik, yang banyak melakukan provokasi dan permusuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anaknya loyal kepada Rasul, beriman, ya. Menikah dengan Jamilah. Jamilah anaknya munafik. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ya kan? Tapi putrinya dan putranya juga Abdullah juga ada. Abdullah ibnu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ini loyal juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay? Bapaknya pentolan kaum munafikin. Dia dengar suatu hari Abdullah nih, para sahabat udah greget pengen ngebunuh bapaknya nih, ngebunuh Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ya kan? Dia dengar nih gosip itu.
Akhirnya langsung Abdullah menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sami'tu anna ashabak yuridun ayatul abi. Aku mendengar ya Rasulullah, para sahabatmu greget pengen ngebunuh ayahku. Oke? Tahu kata Abdullah apa? Murni fa'aqtuluh ya Rasulullah. Perintahkan aku biar aku sendiri yang membunuh ayahku ya Rasulullah. Loyalitas yang luar biasa. Ya. Murni fa'aqtuluh. Perintahkan aku biar aku sendiri yang membunuhnya ya Rasulullah. Gitu. Ya. Dan ketika ayahnya datang dari luar kota Madinah mau masuk Madinah, dia menjaganya dan menghalanginya. Dan dia berkata, la tadkhul Madinah hatta ya'dana laka Rasulullah. Kau tak boleh masuk Madinah sampai Rasul mengizinkan bagimu. Gituin bapaknya sama dia. Okay? Tapi Rasul justru berkata kepada Abdullah ini, anaknya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, la walakin birra abik. Jangan, justru berbaktilah dengan baik kepada ayahmu. Tuh lihat, luar biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Abdullah ini punya saudari, punya sister, namanya Jamilah. Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Jamilah ini baru menikah sama Hamzalah. Jamilah kemudian bermimpi, dia melihat langit terbuka, kemudian Hamzalah masuk ke langit tersebut, kemudian tertutup. Langsung dia mentakwil mimpinya, oh syahadah, dia syahid nih, mati syahid. Okay? Sehingga pas habis sholat subuh, pulang sholat subuh Hamzalah, okay? Dan para kaum muslimin lagi bersiap untuk peperangan. Alhamdulillah baru nikah nih. Pas baru pulang sholat subuh, dipepet langsung sama Jamilah. Sehingga terjadi. Okay? Terjadilah. Dan kemudian Jamilah memanggil 4 orang saksi dari pembesar kaumnya untuk bersaksi bahwa dia telah menikahiku dan telah memasukiku, yakni telah mensetubuhiku. Gitu. Ya, bukan cuman akad doang nih, gitu. Ya. Dan kemudian Hamzalah pergi perang bersama kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini in case dia meninggal, aku terhitung wanita yang telah dinikahi dan disetubuhi, bukan cuman diakadin doang yang dan belum dinikahi, begitu. Akhirnya ternyata benar, syahidlah Hamzalah ini, ya. Dan Hamzalah pergi dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, innal malaikah, sesungguhnya para malaikat membasuhnya, yakni taghsiluh, memandikan Hamzalah. Digelarilah ghasilul malaikah, seseorang yang dimandikan oleh malaikat, ya. Setelah ceritakan juga itu, dan kita telah ceritakan peranan yang penting, urgent dan baik, jasa yang baik dari barisan kelompok pemanah yang Rasul tempatkan di atas bukit pemanah, ya, di mana sampai Khalid bin Walid melakukan 3 kali percobaan lebih untuk menembus, mereka nggak bisa, karena dihujani terus oleh tombak-tombak dan panah-panah oleh para pasukan pemanah ini. Khalid tahu dia bisa mengalahkan kaum muslimin kalau berhasil memukulnya dari belakang, tapi nggak berhasil Khalid membawa pasukannya dari belakang karena dijaga punggung kaum muslimin oleh para pasukan pemanah tersebut. Gitu. Jadi punya peranan yang baik pada dasarnya pasukan pemanah tersebut awalnya. Al-hazimah tanzil bil musyrikin. Akhirnya fikslah kekalahan menimpa kaum musyrikin. Ya. Hakadha darat raha al-harab zabun. Wa dhalla al-jaysh al-islami saghir musaytiran 'ala al-mawqif kullah hatta kharat azaim abdal al-musyrikin. Demikianlah berjalannya peperangan yang dahsyat ini. Okay? Kaum muslimin, pasukan kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit berhasil mereka menguasai medan peperangan dan arah peperangan, ya. Sehingga patahlah semangat dan ambisi para kaum musyrikin melihat kekuatan kaum muslimin. Wa akhadhat sufufuhum tatabaddad 'anil yamin wasyimal wal amam wal khalf. Berantakanlah barisan kaum musyrikin, ya. Baik dari depan, dari kiri, kanan ataupun dari belakang. Kan 3,000 musyrik diwajihun 30,000 muslim.
Ka'anna 3,000 musyrik yuwajihun 30,000 muslim la yadha' mi'at qalail. Kondisi yang terjadi seolah-olah 3.000 kaum musyrikin tersebut seolah-olah mereka menghadapi 30.000 kaum muslimin. Yang padahal kaum muslimin pada saat itu cuma jumlahnya 700. Tadinya kan 1.000. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul bikin gerakan dan akhirnya mundurlah sepertiganya pasukan, 300-an pasukan. 700 lah kaum muslimin pada saat itu. Tapi ternyata yang 700 ini seolah-olah 30.000 yang dapat dengan mudah bikin berantakan dan habis yang 3.000 ini. Ya. Wa dhahara al-muslimun fi a'la suwar asy-syaja'ah wal yaqin. Akhirnya tampaklah kaum muslimin, yakni menanglah kaum muslimin, ya. Dengan keberanian dan keyakinan mereka. Wa ba'da an badzalat Quraisy aqsa juhdiha lisadd hujumil muslimin ahassat bil ajzi wal khawr wa inkasarat himmatuha hatta lam yajtari ahad minha an yadnu min liwa'iha alladhi saqat ba'da maqtal Su'ab fayahmiluhu liyadur hawlahu qital. Setelah kaum musyrikin melakukan seluruh upayanya untuk menahan gempuran kaum muslimin, ya, akhirnya mereka baru sadar bahwa mereka ternyata lemah dan gak mampu menahan serangan dan gempuran kaum muslimin, ya. Akhirnya patahlah ambisi mereka, ya. Sehingga tak ada seorang pun di antara kaum musyrikin yang berani mencoba mendekati panji mereka yang udah jatuh di tanah untuk kembali membangkitkannya supaya peperangan kembali beredar di sekitarnya, gitu. Setelah terbunuhnya Su'ab, orang terakhir yang mempertahankan panji kaum musyrikin itu, udah di tanah nggak ada yang berani ngambil karena mereka tahu yang ngambil ini habis. Kayak yang sebelum-sebelumnya di mana Bani Abduddar habis semua sehingga terakhir maulanya itu yang berani ngambil Su'ab, ya. Fa akhadhat fil insihab, akhirnya mulailah kaum musyrikin ini retreat, mulai mundur. Oke, mulai mundur. Walja'at ila al-firar, mereka mulai kabur. Wa nasiyat ma kanat tatahaddath bihi fi nufusiha min akhdhi ath-tha'ar wal watar wal intiqam wa i'adat al-'izz wal majd wal waqar. Mereka lupa apa yang selama ini membakar mereka dari tekad untuk membalas dendam, ya kan? Mau menghabisi kaum muslimin, mau menghabisi Muhammad dan lain-lain, oke? Semua yang mereka bicarakan selama ini mereka lupa benar-benar, mereka sibuk untuk menyelamatkan nyawa mereka, akhirnya pada kabur, lupa tuh ambisi-ambisi dan tekad-tekad awal mereka, ya. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah meriwayatkan, "Tsumma anzalallahu nasrahu 'alal muslimin wa saddaqahum wa'dah fahassuhum bis-suyufi hatta kashafuhum 'anil mu'askar wa kanatil hazimah la syakka fiha." Yang di kejadian tersebut benar-benar Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya kepada para kaum muslimin. Diberikanlah kemenangan kepada para kaum muslimin, ya. Diberikan kemenangan ke atas para kaum muslimin, mereka dapat berhasil menghancurkan pasukan kaum musyrikin yang jauh lebih besar dengan pedang mereka, ya. Benar-benar kekalahan yang telak yang telah terjadi pada saat itu kepada kaum musyrikin. Rawa Abdullah bin Zubair an Abi. Abdullah bin Zubair meriwayatkan dari ayahnya, yakni Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang ikut perang. Karena Uhud ini kan awal-awal perjalanan, yang ikut sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat junior belum ada yang boleh ikut. Bahkan Abdullah bin Umar aja ditolak karena masih terlalu kecil hitungannya, ya. Sahabat-sahabat junior nggak ada yang ikut perang Uhud, belum ada pada saat itu, ya. Wallahi laqad ra'aituni anzur ila khadam ay suq Hind binti Utbah wa sawahibha mushmurat ahwarib ma dun akhdhihinna qalil wala kathir. Demi Allah, kata Zubair bin Awam, aku lihat sendiri si Hindun binti Utbah, okay? Ini wanita-wanita kaum musyrikin sama gengnya, sama teman-temannya tuh, okay? Mereka semua pada lari panik sambil mengangkat gamis mereka sehingga aku dapat melihat sendiri betis-betis mereka. Kata Zubair bin Awam ini menggambarkan kepanikan yang luar biasa, sampai aku sempat lihat tuh betisnya si Hindun waktu dia lari kabur, gitu. Oke?
Dan juga di hadisnya Barra bin Azib di riwayat Imam Bukhari di sahihnya, "Falamma laqinahum harabu hatta ra'aitun nisa yashtadidna fil jabal wa yarfa'na suqahunna qad badat khilakhiluhun." Ya. Aku melihat sendiri, kami melihat, mereka semua kabur. Yakni para kaum musyrikin ini lari dan kabur. Ya, sehingga aku melihat para wanita mereka panik lari di gunung, melarikan diri dari kaum muslimin sambil mengangkat baju mereka, yakni mengangkat celana mereka karena lari kan, kalau enggak ntar keserimpet. Keserimpet ini bahasa Arab, bro. Keserimpet. Kesarong. Ya kan? Bahasa klasik gitu. Ya. Ya, sama. Apa? Kesarong, keserimpet. Apa ya bahasa resminya ya? Keserimpet ya. Yarfa'na suqahunna qad badat khilakhiluhun. Tuh, mereka mengangkat gamis mereka sampai tampaklah dengan jelas gelang-gelang kaki mereka. Khilakhil ini gelang-gelang kaki mereka. Wa tabi'al muslimuna al-musyrikin yad'una fihim as-silah yantahibuna al-ghanaim. Kaum muslimin pun terus mengejar mereka dan memunguti harta-harta yang ditinggalkan oleh barisan kaum musyrikin, senjata-senjatanya dan lain-lain dipungut-pungutin sama kaum muslimin sambil kejar terus kaum musyrikin. Begitu. Di sini ada nilai moral yang besar. Dapat ditangkap, wallahu a'lam. Bahkan pada wanita jahiliyah terdahulu, aib buat mereka untuk menampakkan kaki, bahkan gelang kaki mereka aib. Itu aib buat mereka, buat wanita jahiliyah dulu. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, ada di antara mereka yang akhirnya bertawaf dalam keadaan pakai baju, oke lah. Tapi secara umum, aib buat wanita menampakkan kakinya, menampakkan gelang kakinya, apalah lagi menampakkan betisnya. Itu aib luar biasa. Tidaklah sering terjadi. Sampai diceritakan sama Barra bin Azib, sama Zubair bin Awam, bahwa aku sampai ngelihat. Berarti di waktu lain nggak pernah kelihatan tuh, gitu. Karena apa? Buat bangsa tersebut, buat kaum tersebut, itu aib buat mereka, seorang wanita menunjukkan kakinya. Apalagi sampai gelang kakinya, apalagi sampai betisnya. Itu aib. Oke? Maksudnya yang kita mau sampaikan adalah, kebayang nggak degradasi moral yang terjadi? Apa yang ditunjukkan wanita kaum muslimin sekarang? Sampai paha, Jal. Sampai paha dikasih unjuk sama wanita kaum muslimin. Lihat, ini maksudnya gambaran ini yang mau kita coba sampaikan. Ya. Baru mulai berbicara tentang ghaltat ar-rumat al-fadhi'ah, kesalahan fatal yang dilakukan oleh para pasukan pemanah, barisan pasukan pemanah. Ingat kan? Kalian bisa bayangkan ya, posisi pasukan pemanah di barisan kaum muslimin. Di mana? Di bagian belakang. Jadi ini Gunung Uhud. Setelah Gunung Uhud, ini ada bukit kecil. Nah, bukit kecil ini tempat para pemanah ini. Ini yang dibilang bukitnya para pemanah. Jabal Rumat. Bukitnya para archers. Posisi ini. Sementara kaum muslimin menghadapi musuh di depan. Gitu. Ya. Baru mulai berbicara tentang kesalahan kelompok pemanah, kesalahan para pasukan pemanah yang sangat fatal. Fadhi'ah yakni fatal, ya, fatal. Wa bainama kan al-jaysh al-islami as-saghir yusajjil marrah ukhra nasran sahiqan ala ahli Makkah, lam yakun aqalla raw'ah min an-nasr alladhi iktasabahu yawma Badr. Dan ketika para kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit, sekali lagi, menjadikan catatan kemenangan mereka yang luar biasa atas para kaum musyrikin. Kemenangan yang nggak kalah agung, yang nggak kalah spektakuler daripada kemenangan yang mereka dapatkan awal dulu waktu perang Badar, karena jumlah yang sedikit berhasil gitu.
Kemenangan yang sama besarnya dan sama spektakulernya sebenarnya ini. Ya? Waqa'at min aghlabiyyah fasilat ar-rumah ghalta fadhiyah. Mulailah terjadi dari kebanyakan para pasukan pemanah kesalahan yang sangat fatal. Awas, kebanyakan, enggak semua. Total mereka berapa? Ingat enggak di hadisnya Barra bin Azib? Wa kanu khamsina rajulan. Ada 50 orang yang berada di situ yang tugasnya untuk menjaga punggung kaum muslimin. Kallabat al-mawdi' tamaman, sebuah kesalahan yang sangat fatal yang akhirnya membuat langsung merubah alur peperangan totally 180 derajat. Ya? Wa addat ila ilhaq al-khasair al-fadihah bil muslimin. Dan kesalahan tersebut akhirnya mengakibatkan kerugian yang sangat besar di barisan kaum muslimin. Wa kadat takun sababan fi maqtalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hampir menjadi sebab terbunuhnya nabinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tarakat aswa'a athar ala sum'atihim, dan kasus tersebut, kekeliruan tersebut benar-benar telah memberikan efek yang sangat buruk pada nama baik mereka ke depannya. Ya? Wa 'alal haibah allati kanu yatamatta'una biha ba'da Badr. Akhirnya membuat celah bagi barisan kaum muslimin secara keseluruhan. Setelah sebelumnya mereka mendapatkan nama besar setelah perang Badar, gitu. Ya. Laqad aslafna nusus al-awamir asyadidah allati asdaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila haula ar-rumah. Telah kita sebutkan sebelumnya perintah-perintah yang sangat tegas yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke? Khusus untuk para pasukan pemanah tersebut. Ya. Yulzimunahum biluzumihim mauqifahum minal jabal fi kulli hal minan nasr awil hazimah. Pesan yang sangat tegas dan clear dari Nabi agar mereka tetap bertahan di posisi mereka whatever happens, apapun yang terjadi, mau kaum muslimin menang ataupun kalah. Ingat gak yang disabdakan Nabi kepada mereka? In ra'aitumuna taqtafuna at-tayru fala tabrahu makanakum. Apabila kalian melihat kita udah dimakanin jasad kita sama burung-burung bangke lagi di bawah, tetap pada tempat kalian hatta ursil ilaikum, sehingga aku perintahkan kalian turun. Wa in ra'aitumuna, dan apabila kalian melihat kami, kita di bawah nih, zaharna 'alal qaum wa ata'nahum, kita telah mengalahkan kaum tersebut, bahkan telah kita injak-injak jasad mereka, fala tabrahu makanakum, jangan kalian tinggalkan tempat kalian hatta ursil ilaikum, sehingga aku perintahkan kalian untuk turun. Maksudnya apa? Sebuah perintah yang sangat jelas agar mereka bertahan di posisi mereka apapun yang terjadi. Ya. Walakin ala raghmi hadhihi al-awamir al-musyaddadah, tapi kalaupun udah disampaikan semua perintah dan arahan yang sangat ditekankan demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat jelas dan udah ditekankan banget oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma ra'a haula ar-rumat annal muslimina yantahibuna ghana'imal adu, ketika para pemanah yang berada di atas itu melihat, para kaum muslimin di bawah, mereka mulai mengutin, ghanimah, harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh, ghalabat alaihim atharah min hubbid dunya. Mereka kalah oleh keinginan dan kecintaannya kepada dunia. Syuf, lihat, kekeliruan demikian terjadi bahkan di level para sahabat radhiyallahu anhu. Ini sahabat loh, yang perang sama Nabi sallallahu, bukan sahabat junior lagi ini. Sahabat senior. Sahabat junior kan nggak boleh pada ikutan. Emang masih bocah pada saat itu. Lihat manusiawinya kesalahan yang sifatnya syahwat. Manusiawinya kekeliruan yang sifatnya syahwat. Ya? Faqala ba'duhum li ba'd. Ketika mereka yang di atas ini, para pasukan pemanah melihat para kaum muslimin mengutin
Ghanimah, harta rampasan perang. Mereka saling berkata satu sama lain. Al-ghanimah, al-ghanimah ya qaum, gitu. Ghanimah, ghanimah, gitu kan. Zahar ashabukum, sungguh para sahabat kalian ya, kaum muslimin telah menang, gitu. Sama tamtafirun, ayo deh nungguin apaan lagi, begitu. Oke, tergoda lah mereka untuk turun meninggalkan tempatnya, meninggalkan posisinya. Oke, ketika melihat kaum muslimin di bawah mengumpulkan ghanimah tersebut. Ya, geraknya dikit-dikit tuh, kayak yang pada naik motor menembus lampu merah, dikit. Wah, gitu, kayak begitu. Coba lihat yang lain. Gitu kan? Oh, lewat tuh, gitu kan? Gitu kan? Iya kan? Mulailah mereka tergoda untuk meninggalkan posisi mereka dan bergeser, mulai kenapa ngiler sama harta rampasan? Padahal hakikatnya harta rampasan perang juga bukan yang mungut yang dapat, bukan. Ngerti gak? Semuanya toh nanti dikumpulin kepada Nabi Sallallahu, nanti di share sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti gak? Cuma emang qadarullah udah disiapkan kejadian ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala hikmahnya. Ya. Iya. Amma qaiduhum Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu ini pemimpin para pasukan pemanah. Ingat ya. Okay? Langsung mengingatkan mereka dan menegur mereka. Zakkarahum awamir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung mengingatkan mereka tentang komando yang telah diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintah. Dan dia berkata kepada para pasukan pemanah ini, "Anasitum maqala lakum Rasulullah?" Apakah kalian lupa yang dibilangin Rasul pada kalian sallallahu alaihi wasallam? Lakin al-aghlabiyyah as-sahiqah lam talqa li hadha tazkir balan. Tapi umumnya para pasukan pemanah ini dia enggak peduli lagi dengan teguran dan peringatan yang disampaikan oleh Abdullah bin Jubair. Mereka berkata, "Wallahi la na'tiyan nas wa la nusibanna minal ghanimah." Demi Allah kita akan turun bergabung bersama mereka dan ikut ngambil ghanimah. Tuh. Ya kan? Itu memang udah buta mata budeg kuping. Udah gak pernah dibilangin, waduh. Iya kan? Mereka udah sangat yakin dengan kemenang udah beres nih. Dia pikir begitu. Oke? Sayyid. Thumma ghadara arba'una rajulan au aktsar. Akhirnya mulailah 40-an orang meninggalkan posisi mereka. Tuh lihat dari 50, 40 turun tinggal berapa jam? Tinggal hitungan jari yang ngejagain punggungnya kaum muslimin. Ya. Mawaqi'ahum minal jabal. Mereka meninggalkan posisi mereka dari bukit tersebut. Wal tahaqu bisawad al-jaysh liyushariku fi jam'il ghanaim. Mereka langsung turun bergabung bersama para pasukan kaum muslimin untuk ikut mengutin ghanimah. Wa hakadha khalat zuhurul muslimin. Demikianlah mulailah kosong punggungnya kaum muslimin. Walam yabqa fiha illa Jubair wa tis'ah aw aqal. Tidaklah bertahan di bukit tersebut kecuali Abdullah bin Jubair ini. Dan bersama 9 orang atau mungkin lebih sedikit dari golongan para sahabatnya ini, waltazamu mawaqifahum, yang mereka tetap bertahan di spot mereka, ya, di posisi mereka. Musammimina 'alal baqa. Mereka bertekad untuk tetap bertahan di situ hatta yu'dzana lahum aw yubadu, sehingga mereka diizinkan untuk turun atau mati bertahan di titik itu, gitu. Oke? Udah mulai bisa gambarkan nih yang terjadi ya. Khalid bin Walid yakum bi khittah tatwik al-jaysh al-islami. Khalid bin Walid ini jenius peperangan, masih di barisan kaum musyrikin. Dia akhirnya melakukan gebrakan, ngegebuk kaum muslimin dengan berputar dan memukul kaum muslimin dari belakang.
Pada saat itu Khalid bin Walid memimpin sayap kiri, ya kan, kaum musyrikin. Ya. Intahaza Khalid bin Walid hadhihi al-fursah al-dhahabiyah. Khalid bin Walid melihat kejadian ini, turunnya para barisan kaum muslimin dari posisinya. Dia langsung melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Karena sebelumnya berkali-kali dia mencoba ngejebol dari situ, nggak bisa, dihujanin terus sama tombak dan panah dari atas gitu. Dia bawa pasukannya mau coba nyerang kaum muslimin dari belakang, nggak bisa-bisa. Sampai 3 kali percobaan lebih. Faqarra bisur'ah khatifah ila Jabal Ar-Rumat liyadur min khalfihi ila muakharat al-jaysh al-islami. Akhirnya dengan kecepatan yang luar biasa dia memutar pasukannya, untuk apa? Untuk berputar di balik di balik bukit para pemanah tersebut, supaya dia bisa mencapai posisi berada di belakang punggung pasukan para kaum muslimin. Dengan cepat Khalid bin Walid langsung menggerakkan pasukannya dan muterin pasukannya. Falam yalbath an abada Abdullah bin Jubair wa ashabah illa al-ba'd alladhina lahiqu bil muslimin. Dengan mudah Khalid bin Walid pada saat itu langsung ngabisin pasukannya Abdullah bin Jubair yang masih bersisa di atas. Tuh. Abdullah bin Jubair sendiri mati. Radhiyallahu anhu. Habislah para pasukan kaum muslimin yang masih bertahan di atas. Kecuali ada beberapa mungkin yang lari menyelamatkan diri bergabung dengan para kaum muslimin dari sisa mereka itu. Tsumman qadda 'alal muslimin min khalfihim. Akhirnya mulailah Khalid dengan pasukannya menyerang kaum muslimin dari punggung mereka, dari arah belakang mereka. Wasaha fursanuhu sayhatan arafa bihal musyrikun al-munhazimun bitatawwur al-jadid. Dan kemudian para prajuritnya Khalid bin Walid ini berteriak, memberikan sebuah kode, teriakan, yang akhirnya para kaum musyrikin yang udah kabur tadi, mereka mendengarnya dan menyadari ada perkembangan baru, di dalam perjalanan pertempuran nih ternyata. Dan padahal mereka udah kabur nih, udah lari, udah mundur, begitu. Fanqalabu 'alal muslimin, mereka pun akhirnya udah lari, mulai mereka berbalik dan kembali memukul mundur kaum muslimin. Wa asra'at imra'atun minhum wa hiya Umrah binti Alqamah Al-Harithiyah. Bahkan salah seorang di antara wanita kaum musyrikin yang hadir di situ langsung dia dengan berani bersegera rafa'at liwa al-musyrikin, menghampiri panji kaum musyrikin yang udah jatuh. Para lelaki nggak ada yang berani ngambil. Ini wanita yang berlari ke situ dan mengambilnya dan mengangkatnya kembali. Tuh, untuk menyeru para kaum musyrikin. Farafa'at lifa'al musyrikin al-matruh 'ala turab, yang sebelumnya panji tersebut telah terjatuh di tanah. Faltaffa haulahul musyrikun, mulailah para kaum musyrikin pun lari menghampiri wanita tersebut, yakni Umrah, dan mulai mempertahankan panji kaum musyrikin di sekitar Umrah itu. Wa tanada ba'dhum ba'dha, mulailah mereka satu sama lain saling menyeru kaum musyrikin, yakni hatta ijtama'u 'alal muslimin, sehingga mereka pun kembali terus bersatu semuanya, kembali kepada barisan mereka. Wa thabatu lil qital, dan mereka pun bertahan untuk melanjutkan peperangan. Wa uhita al muslimun minal amam wal khalf, akhirnya di dalam kondisi baru ini kaum muslimin udah kusut, mereka dikepung dari depan dan dari belakangnya. Dari depan menghadapi para pasukan yang udah lari kabur dan ternyata kembali, dari belakang ternyata ada yang ngegebuk, yaitu pasukannya Khalid ibn Walid. Wa waqa'u baina syiqqai ar-raha, mereka serba salah. Waqa'u baina syiqqai ar-raha artinya maju kena, mundur kena.
Mauqifur Rasul al-basil iza amal at-tatwiq. Nah, kemudian sikap Rasul bagaimana sallallahu alaihi wasallam yang sangat basil, basilnya ini heroik. Okay? Ketika terjadi kejadian ini. Okay? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin fi mafrazah saghirah 9 nafar min ashabi. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berada di belakang pasukan dan hanya bersama sedikit dari antara para sahabat yang menjaganya. Itu sekitar 9 orang. Oke, 9 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di riwayatnya Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu 12 orang. Walam yabqa ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ghairu 12 rajulan. Tidaklah bertahan bersama Rasul, melindungi Rasul dengan tubuh mereka. Oke, cuma 12 orang. Oke. Fi muakhirat al-muslimin. Posisinya Rasul tadinya kan berada di bagian belakang kaum muslimin, dijaga di situ oleh para sahabatnya. Kan yarqub mujaladat al-muslimin wa mutaradathum al-musyrikin. Tadinya Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi melihat terus dorongan dan pukulan yang diberikan oleh kaum muslimin dan kemudian di mana kaum muslimin terus mengejar kaum musyrikin yang di depan dan lari itu. Iya kan? Iza bughit bi fursan Khalid mubaghatah kamilah. Taunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dikagetkan dengan serangan tiba-tiba dari belakang oleh pasukannya Khalid bin Walid. Fakana amamuhu tariqan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma melihat 2 jalan di depannya. Imma ayanju bi sur'ah bi nafsihi wa bi ashabihi at-tis'ah ila malja' ma'mun. Dia bisa saja langsung lari dengan bersama 9 orang sahabatnya tersebut yang menjaganya, langsung cari posisi yang aman, mengamankan dirinya dan menyelamatkan dirinya. Wa yatruk jaisyahul mutawwaq ila masirihil maqdur, dan dia biarkan para pasukan kaum muslimin yang di depan kepada takdir Allah, entah gimana lah begitu. Langsung menyelamatkan diri aja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa imma ay yukhatir bi nafsihi fayad'u ashabahu liyajma'ahum haula. Atau Rasul jalan yang kedua, dia mempertahankan keselamatan dirinya sendiri dan memperingatkan kaum muslimin yang di depan dan menyeru mereka untuk kembali ke belakang nih, diserang dari belakang tuh. Karena kaum muslimin di depan belum ngeh. Apa ngeh bahasa Indonesia? Belum notice. Okay? Belum notice bahwa mereka digebuk dari belakang nih. Rasul bisa aja lari sendiri nyelamatin diri. Oke? Gimana nih sahabat-sahabat yang di depan? Udah serahkan kepada qadarullah. Bisa aja. Tapi pilihan kedua, oke? Dia pertaruhkan keselamatan dirinya sendiri. Dia bertahan sebisa mungkin bersama 9 sahabatnya sambil memperingatkan yang di depan untuk kembali ke belakang. Begitu. Oke? Untuk apa? Untuk menahan dorongan kaum musyrikin yang menyerang dari belakang punggung kaum muslimin. Oke? Wa yattakhidhu bihim jabhah qawiyyah yashqa biha at-tariq li jayshihi al-mutawwaq ila hidab Uhud. Tuh. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mempertahankan dirinya tersebut, yakni mempertaruhkan keselamatan dirinya, mempertahankan serangan kaum musyrikin dari belakang ini, dari belakang punggung kaum muslimin, dan mulai mendorong membelah barisan kaum musyrikin, membukakan jalan bagi kaum muslimin untuk dapat lari dan naik ke gunung Uhud yang berada di belakang gunung para pemanah. Tuh, begitu. Tapi itu benar-benar sebuah gerakan yang sangat beresiko besar, bahkan beresiko hilangnya atau terbunuhnya Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam. Huna tajallat abqariyat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah tampaknya kejeniusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syuja'atu, dan keberaniannya, al-munqati'atun nadhir, yang tiada duanya. Faqad rafa' sautahu yunadi ashabah. Langkah kedua yang Rasul pilih sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam terus menyeru para sahabatnya, ilayya ibadallah, kembali padaku. Ya, ini mundur nih, lihat di belakang. Nggih?
Wa huwa ya'rif anna al-musyrikin sawfa yasma'un sautahu qabla an yasma'ahu al-muslimun. Padahal suaranya itu dia tahu. Kaum musyrikin bisa-bisa mendengar duluan suara Rasul sebelum kaum muslimin yang udah rada jauh dari Rasul karena lagi ngejar kaum musyrikin. Dan itu membahayakan Rasul. Bisa-bisa dikejar duluan nanti Rasul oleh para kaum musyrikin. Ya kan? Walakinnahu nadahum wa da'ahum, tapi Rasul tetap menyeru mereka dan memanggil mereka mukhatiran binafsih, dengan mempertaruhkan jiwanya sendiri fi hadzal dzarf ad-daqiq, di dalam kondisi yang sangat genting ini. Wa fi'lan faqad alima bihil musyrikuna fakhalasu ilaih, dan benar ternyata kaum musyrikin mendengar sendiri teriakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya mereka bersegera. Oh, Muhammad berada di belakang dan gak ada yang jagain nih, gitu. Bersegera mereka menuju mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qabla ayyasila ilaihil muslimun, sebelum kaum muslimin sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.